Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, setelah Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan selama lebih dari 9 jam sebagai tersangka di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik, tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo CS tidak ditahan karena mengajukan 2 ahli dan juga 3 saksi yang meringankan. Pertanyaannya kemudian, apakah langkah ini merupakan strategi pamungkas untuk membebaskan mereka dari jeratan hukum? Kami akan hadirkan perbincangannya pemirsa bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda pemirsa. Langsung saja kita mulai. Apa kabar Indonesia Malam selengkapnya? Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengantar langsung kepulangan Raja Yordania Hashimian Raja Abdullah II Ibn Al-Husain di Bandara Halim Perdana Kusuma Sabtu siang. Rombongan Presiden tiba sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat ini disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Upacara penyambutan itu mencerminkan eratnya hubungan diplomatik Indonesia dan Yordania serta komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang yang strategis. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II menutup pertemuan dengan memberi hormat dan berpelukan hangat sebelum Raja Abdullah menaiki tangga pesawat. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke markas Kopasgat bersama Raja Yordania Abdullah II. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kenegaraan Raja Abdullah II selama berada di Indonesia. Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II tiba di markas Kopasgat Jakarta Timur pada Sabtu siang. Keduanya mendarat menggunakan helikopter kepresidenan di lapangan komando pasukan gerak cepat. Kehadiran mereka disambut pasukan khusus Kopasgat dalam formasi kehormatan serta para pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang antusias menyambut kedatangan rombongan. Pemirsa, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram atau Gusti Purbaya dilantik menjadi Raja Keraton Surakarta atau Sampeyan Dalem Ingkang Si Nuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono 14. Pelantikan Raja baru ini ditandai dengan prosesi adat hajat dalam Jumenengan Nata yang dilanjutkan kirap Jumenengan keliling keraton. Hajat dalam Jumenengan dalam Nata Binayangkare ini digelar untuk mengumumkan Hamangkunegoro sebagai pewaris tahta Keraton Surakarta menggantikan ayahnya Pakubuwana 13 yang telah wafat. Jumenengan diawali dengan upacara khusus di dalam Ageng Prabasuyasa yang berada di dalam kompleks Keraton Kedaton. Putra bungsu Pakubuwana 13 ini berdiri di bangsal Manguntur Tangkil kemudian mengucapkan sabda dalam, salah satunya pernyataan menggantikan Yang Mulia Raja Pakubuwono 13 sebagai Sri Susuhunan di Keraton Surakarta Hadiningrat. Setelah mengucapkan sabda dalam, Gusti Purbaya mendapat ucapan selamat dari tamu undangan. Upacara diakhiri dengan kirap Jumenengan. Sejumlah warga Solo dan sekitarnya yang melihat jalannya kirap Jumenengan Raja baru. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku yang kabur menyusuri gang buntu di kawasan Pondok Benowo, Indah, Surabaya, babak belur di amuk massa. Aksi amuk massa tak bisa dihindarkan saat pelaku tak bisa kabur karena aksinya ketahuan oleh pemilik motor. Korban menyaksikan motornya yang terparkir di halaman rumah dalam kondisi terkunci setir sudah berpindah tangan. Korban sontak berteriak sehingga pelaku panik membanting motor dan kabur berboncengan dengan rekannya. Pelaku yang tak hafal jalan perumahan justru menuju arah gang buntu. Salah satu pelaku terjatuh dari motor
menjadi bulan-bulanan amuk massa. Setelah mendapatkan perawatan, polisi pun membawa pelaku. Penangkapan buronan perampok senilai ratusan juta di Kabupaten Jeneponto berlangsung dramatis. Polisi harus melakukan pengepungan hingga melepaskan tembakan peringatan. Pelaku yang terkenal licin dan sadis ini bersiaga di dalam rumahnya dan berusaha untuk kabur. Namun polisi yang sudah siap siaga langsung melepaskan tembakan peringatan hingga akhirnya berhasil meringkus salah seorang pelaku. Pelaku dikenal sadis dalam melakukan aksinya dan tak segan untuk melukai korban. Berdasarkan catatan kepolisian, pelaku berpindah-pindah tempat dalam beraksi. Dari tangan pelaku disita barang bukti uang hasil pembagian dari kejahatannya yang tersisa dibelikan telepon genggam. Seorang mahasiswa hukum di Deli Serdang ditemukan tewas bersimbah darah pada Jumat malam. Korban diduga dibunuh karena beberapa barang miliknya hilang. Seorang mahasiswa hukum ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Desa Marendal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Korban pertama kali ditemukan tewas oleh kakaknya yang curiga karena korban tak merespon telepon dari ayahnya. Saat masuk ke dalam rumah, sang kakak mendapati adiknya, Bonio Raja Gajah, tergeletak bersimbah darah. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka di leher, kening, serta lebam di beberapa bagian tubuh. Ayah korban, Johan Gajah, juga menyebut tubuh putranya penuh luka dan beberapa barang korban hilang. Polisi yang menerima laporan dugaan pembunuhan langsung melakukan olah TKP bersama tim Inafis dan kini masih menyelidiki penyebab tewasnya mahasiswa tersebut. Pemirsa, hanya karena persoalan sampah, seorang notaris pembuat akta tanah tewas dibantai menggunakan senjata tajam oleh kerabatnya sendiri di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban meninggal dunia saat menuju ke rumah sakit dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Korban tewas bersimbah darah di gang dekat rumahnya dengan luka di sekujur tubuh. Korban berinisial SS dibantai menggunakan senjata tajam oleh kerabatnya sendiri, inisial A. Sebelum kejadian, pelaku dengan korban sempat berselisih terkait sampah. Korban mendatangi rumah pelaku dan terjadi pertengkaran hingga penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Pratama Wonomulyo untuk mendapatkan perawatan, namun nyawanya tidak dapat tertolong lantaran luka yang diderita cukup parah hingga akhirnya korban meninggal dunia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 jenis senjata tajam parang dan celurit, diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada korban diparangi dan korban sampai meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Untuk inisial korban I, untuk inisial pelaku A. Jadi 1 bulan yang lalu si korban dan pelaku itu pernah cekcok terkait dengan permasalahan sampah, ketersinggungan seperti itu, dan pada saat kejadian maksudnya korban datang ke rumahnya. Yang kami amankan parang dan celurit. Saat ini pelaku sudah kami bawa ke Mapolsek dan sudah rencana kami akan naikkan ke Polres. Ya pemirsa, minibus yang membawa belasan wisatawan asal Cina yang hendak melihat lumba-lumba di Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali mengalami kecelakaan dan terbalik di jalur Denpasar, Singaraja. Akibat kecelakaan ini, 5 orang wisatawan Cina penumpang minibus meninggal dunia. Kecelakaan maut yang menimpa minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Cina ini terjadi di Singaraja, Denpasar. Kecelakaan terjadi pada Jumat dini hari pukul 04.30 waktu Indonesia Tengah. Minibus diduga hilang kendali dan menghantam pembatas jalan di kilometer 77, Padang Bulia, Sukasada, hingga menabrak pohon dan terpental keluar dari jalan.
Diduga sopir minibus mengemudikan kendaraan dengan kencang untuk mengejar waktu agar rombongan wisatawan asal Cina yang dibawanya dapat melihat lumba-lumba di pantai Lovina di pagi hari. Akibat kecelakaan ini, 5 orang wisatawan Cina penumpang minibus meninggal dunia dan 8 lainnya luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Singaraja. Jadi dari kendaraan tersebut satu rombongan HIS berangkat dari arah Denpasar menuju ke Lovina sekitar start jam 2.30. Nah, kemudian pada saat di TKP tadi sekitar 4.30 tadi dengan muatan satu orang driver warga negara Indonesia WNI dan juga 13 orang warga negara asing WNA Cina, 12 orang dewasa ya, dan juga dengan satu orang anak-anak. Dari kecelakaan tadi hasil dari koordinasi ada 5 orang yang akan meninggal dunia. Sementara driver sudah kita amankan di kantor Satlantas. Ya, tadi memang sempat disampaikan dianya tadi kesulitan dalam pengereman, namun nanti juga kita koordinasikan dengan rekan daripada pihak dinas terkait yaitu Disub untuk membantu mengecek kondisi pengeremannya apakah dalam kondisi sehat ataupun terdapat kegagalan fungsi pengereman pada kendaraan tersebut saat digunakan. Saat ini sopir minibus telah diamankan di Mapolres Buleleng untuk dimintai keterangan penyebab kecelakaan tersebut. Dari Buleleng, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Sebuah mobil pickup menabrak satu keluarga yang mengendarai motor di Goa, Sulawesi Selatan. Ayah dan anak tewas sedangkan istri korban mengalami luka berat. Rekaman CCTV salah satu toko memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan maut antara sebuah mobil pick-up dan pengendara motor yang berboncengan 3 di Jalan Poros Malino, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kejadian berawal saat mobil pick-up melaju dengan kecepatan tinggi, pindah lajur ke kanan dan menghantam motor korban. Diduga sopir mobil dalam pengaruh alkohol. Kerasnya tabrakan membuat 2 orang yang merupakan ayah dan anak yakni Akbar Dani Saputra 41 tahun dan Nurhan Afkar Fadil 11 tahun tewas. Sementara istri korban Norma 38 tahun mengalami luka berat dan dirawat di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa. Ya benar, jadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di atas Jalan Poros Malino, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba, Kabupaten Goa. Sebuah mobil Mitsubishi pickup dengan sebuah sepeda motor yang berpenumpang 3 orang. Untuk kendaraan mobil kita itu dari arah Suminasa ke arah Malino dan sepeda motor dari arah sebaliknya. Ada korban, Pak? Untuk korban ada 3, 1 orang meninggal dunia di TKP, 1 orang meninggal dalam perawatan dan 1 orang lagi sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Saikut Kabupaten Goa. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Goa yang tiba di lokasi kecelakaan melakukan olah TKP dan mengamankan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sopir sempat kabur saat kejadian, namun berhasil ditangkap polisi. Saat ini sopir pick-up masih menjalani pemeriksaan. Jasad ayah dan anak telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Pemirsa, pohon beringin setinggi 10 meter yang berada di ruas trotoar tepat di samping gedung Kementerian Koordinator Perekonomian tumbang. Pohon menimpa 2 mobil taksi yang melintas di Jalan Wahidin Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat siang. Ya, menurut pengemudi taksi, pohon seketika tumbang dan juga menghantam keras bagian atap mobil. Beruntung pengemudi beserta penumpang berhasil selamat. Namun mobil taksinya mengalami rusak berat pada bagian atap. Akibat tumbangnya pohon membuat arus lalu lintas dari Jalan Raya Wahidin menuju Jalan Gunung Sahari ditutup oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan data untuk Anda kronologi perjalanan laporan kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dalam segmen ini kita akan membahas, kami akan hadirkan sejumlah data yang sudah kami rangkum tentunya mengenai yang pertama yang akan kami hadirkan dan nanti juga akan bisa kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ini saya perkenalkan dulu untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir ahli hukum pidana. Ada Bang Aristo Pangaribuan. Sehat Bang Aristo? Sehat, selamat malam. Selamat malam, oke. Nah, malam semua. Ini kita sudah siapkan data nih Bang Aristo, kita akan bahas bersama-sama. Tapi pertama pemirsa, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di layar kaca Anda data kronologi mengenai kasus pelaporan ijazah dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini kami hadirkan datanya untuk Anda pemirsa. Ini adalah kronologis perjalanan laporan Jokowi di tanggal 30 April 2025. Jokowi melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun dan juga individu ke Polda Metro Jaya. Semuanya dimulai dari April 2025 dan berikutnya di awal Mei tahun 2025 laporan awal berisikan ada 24 link dan selanjutnya di tanggal 9 Mei 2025 Jokowi juga melalui kuasa hukumnya menyerahkan ijazah asli SMA dan juga S1 ke pihak Barreskrim Polri. Nah, selanjutnya di tanggal 20 Mei 2025 Jokowi memenuhi panggilan Barreskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu. Dan selanjutnya pada Juli 2025 tanggal 14 laporan Jokowi ini naik ke tahap penyidikan dan polisi juga menemukan adanya unsur pidana. Masih di bulan Juli, beberapa terlapor seperti Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2025, Jokowi, Presiden ke-7 ini diperiksa sebagai pelapor di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Nah, di bulan Agustus, sekitar Agustus sampai dengan September 2025, Polda Metro Jaya ini menyita ijazah SMA dan juga S1 milik Jokowi untuk kemudian diteliti oleh laboratorium forensik. Dan pada tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa, Polda Metro Jaya ini menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berikut ini. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Lasama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Akan langsung membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana Bang Aristo. Kalau kita sudah lihat tadi kronologi kasus pelaporan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini dari bulan April pelaporan ini dilakukan, kemudian sampai dengan November ini baru saja ditetapkan ada 8 orang sebagai tersangka. Dari kerangka hukum ini Anda melihatnya seperti apa Bang Aristo? Jadi gini, ini ada 8 orang menjadi tersangka ya. Jadi ada 2 klaster. Jadi klaster pertama itu yang menonjol adalah soal penghasutan, itu Egy Sujana dan kawan-kawan. Lalu klaster kedua itu lebih banyak pasalnya, ya, ada pencemaran nama baik, fitnah, itu berbeda ya, nanti kita diskusi apa bedanya. Kemudian ada juga manipulasi tentang informasi digital, tentang ijazah. Nah, apa hubungannya 2 klaster ini kalau kita lihat? Yang pertama, klaster yang kedua tadi, yang manipulasi digital, ya, kemudian pencemaran nama baik itu, kalau kita lihat konstruksinya itu seakan-akan menyediakan amunisi. Ya, amunisi untuk apa? Untuk klaster pertama ini, ya, memprovokasi untuk menghasut, begitu bangunan yang coba dilakukan Soal Polda klaster itu Metro. nanti kita akan bahas lebih lanjut karena kita juga sudah mengumpulkan data-datanya Bang Aristo. Tapi kalau kita lihat prosesnya ini dari bulan April kemudian sampai dengan November, banyak sekali kontroversinya begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Begini, kalau dari persoalan hukum kita lihat memang
timelinenya, step by stepnya itu sudah terpenuhi secara prosedural. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu menjadi gaduh kan karena banyak irisannya ya. Nah. Ada irisan politiknya, bukan hanya isu hukum saja. Nah, yang ketiga, semakin gaduh juga karena strategi litigasi yang dilakukan oleh pihak Pak Jokowi. Apa maksudnya strategi litigasi? Pertama, strategi litigasinya itu menyerang balik juga di bulan April. Menyerang balik itu artinya melaporkan langsung ya secara pribadi, melaporkan tadi pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Itulah yang kemudian menjadi bergulir. Itu yang pertama. Yang kedua, strategi yang kedua adalah keputusan untuk tidak menampilkan atau tidak menunjukkan ijazah aslinya kepada terlapor. Ya. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Memang tidak ada kewajiban itu. Ya, karena tadi kita lihat kewajiban itu adalah diberikan kepada polisi untuk pembuktian. Nah, tetapi strategi ini kemudian menjadi pemicu ya, pemicu kegaduhan itu. Nah, kenapa menjadi pemicu? Karena gini, saya selalu bilang, yang pertama, ini kalau kita lihat secara sederhana, Polda Metro sudah mengatakan, oh ijazah ini asli lah, sederhananya gitu ya, identik, asli. Apa? Bukti paling signifikan selain lapornya adalah otoritas UGM sudah menyatakan itu asli. Nah, artinya ada kebenaran otoritas, ada kebenaran formal yang menyatakan ijazah itu asli. Nah, kenapa? Karena kalau sudah yang mengeluarkan ijazah itu mengatakan asli, maka persoalannya itu sudah bergeser dari ijazah sebagai kertas ya menjadi ijazah sebagai substansi. Artinya betul sudah datang, sudah kuliah dan sudah lulus. Nah, itu kebenaran yang coba dibangun dari pihak Pak Jokowi melalui otoritas. Dalam hal ini otoritasnya Polri dan juga UGM. Nah, tetapi di sisi lain ada satu klaim bahwa kebenaran otoritas ini akal-akalan. Nah, ini kan yang dibangun kan dari konstruksinya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Apa maksudnya akal-akalan? Nah, dia pertama coba melihat aspek ijazah itu sebagai kertas dulu, sebagai hard copy. Dibilanglah fontnya begini, kemudian dibilanglah fotonya bukan Pak Jokowi, kemudian dibilanglah kertas dan lain-lain ya, formatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga upaya memisahkan tadi kebenaran otoritas dengan kebenaran yang asli itu. Itu strategi tadi ya. Itu strategi ya, dengan misalnya mencoba menggoyang substansinya. Apa misalnya mendatangi pembimbing skripsinya, benar nggak pernah kuliah. Nah, pertarungan dua hal inilah yang memicu tadi kontroversi ya, sehingga semakin panjang gitu ya. Semakin panjang sehingga nih kita berdiskusi nggak habis-habis. Nggak habis-habis waktunya. Nah, tadi Bang Aristo juga sudah menyinggung soal klaster ya. Kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa data yang sudah kami rangkum mengenai klaster tersebut, di mana babak baru pencemaran nama baik Jokowi ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan juga Damai Hari Lubis. Nah, pasal yang dikenakan terhadap klaster pertama ini ya, kita sebut sebagai klaster pertama adalah pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, ini adalah klaster kedua. Kita sebut sebagai klaster kedua, terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma yang ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap 3 tersangka dalam klaster kedua ini, pasal yang dikenakan justru pasal 310 sama, pasal 311, pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1. Oke, kita langsung bahas bersama ahlinya nih, Bang Aristo. Ini kalau kita lihat ada perbedaan pasal nih dari 2 klaster tersebut. Kenapa berbeda? Jadi gini, tadi saya sudah menyinggung sedikit ya. Jadi yang harus di-highlight adalah klaster pertama tadi, Pak Egy Sujana dan kawan-kawan itu ada pasal 160-nya. Pasal 27 dan 28-nya sama. 27 dan 28 itu pencemaran nama baik dan berita bohong. Oke. Nah, kemudian klaster kedua itu ada tambahan juga misalnya 160. Pasal 32, 35 yang manipulasi. Nah, ini apa hubungannya? Jadi sederhananya saya sebut klaster kedua itu Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan Pak Rismon itu klaster yang memproduksi konten ya, dengan klaim mereka kan meneliti. Mereka meneliti sehingga mereka membangun argumentasi bahwa ijazah itu palsu. Nah, itu dia produksi itu argumentasinya. Nah, klaster pertama ini kenapa ada pasal 160? Pasal 160 itu penghasutan.
Nah, klaster pertama ini menggunakan hasil riset ya yang begitu diklaim dari klaster kedua ini untuk melakukan provokasi. Oh, ini ijazahnya palsu. Oh, ini ada rakyat Indonesia ditipu. Kira-kira sederhananya begitu. Itulah bangunan yang saya lihat coba dibangun oleh Polda Metro Jaya, ya konstruksinya, yang kemudian terefleksikan dari pasal-pasal tadi. Oke. Gitu kira-kira. Jadi hubungannya sederhananya saya ulang. Klaster kedua ini klaster peneliti. Klaster pertama ini speakernya dari hasil penelitiannya. Oke. Bang Aristo, yang menarik juga kalau kita lihat beberapa hari lalu, hari Kamis, klaster kedua tersebut sudah dipanggil, kemudian menjalani pemeriksaan dan juga tidak ditahan begitu. Bahkan mengatakan akan memanggil saksi ahli untuk meringankan. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini juga masuk ke dalam strategi yang dilakukan oleh para tersangka ini? Nanti kita akan bahas usai jeda pembahasannya. Kami kembali untuk Anda pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kamis kemarin, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS diperiksa lebih dari 9 jam terkait dugaan pencemaran nama baik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Usai menjalani pemeriksaan, penyidik Polda Metro Jaya tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin punya alasan ketiga tersangka tidak ditahan. Menurutnya, Roy Suryo CS akan mengajukan ahli dan saksi meringankan. Tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Polisi menjelaskan ada 2 ahli dan 3 saksi meringankan yang diajukan Roy Suryo CS. Selanjutnya, ahli dan saksi tersebut akan segera dimintai keterangan oleh penyidik. Lantas, akankah para ahli dan saksi yang meringankan yang diajukan Roy Suryo CS menjadi senjata pamungkas yang akan membebaskannya dari jerat pidana? Lalu, mau dibawa kemana polemik ijazah Jokowi? Yaitu yang menjadi pertanyaannya, apakah pengajuan dari saksi dan juga ahli dari Roy Suryo CS ini menjadi senjata pamungkas untuk membebaskan mereka dari jeratan hukum? Langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda berbincang-bincang bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Ade Darmawan yang merupakan perwakilan dari tim pelapor. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya langsung saja kita juga akan menyapa yang tadi juga hadir di sini, Bang Aristo, Bang Aribuan, yang juga sudah sempat menjelaskan bagaimana kronologi selaku pakar ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Bang Aristo. Selamat malam, Mbak Windy. Selamat malam semua. Dan di sebelahnya juga ada Bang Abdul Ghafur Sangaji yang merupakan perwakilan dari tim kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat malam, Selamat Bang malam, Sangaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bang. Alhamdulillah. Ya, tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik pemirsa. Kita ketahui bersama bahwa Roy Suryo CS ini sudah diperiksa sebagai tersangka perdana pada Kamis kemarin dan juga telah mengajukan saksi dan juga ahli. Ini tentunya menjadi salah satu penyebab mengapa Roy Suryo CS tidak ditahan. Bang Sangaji, boleh memberikan pernyataannya apa yang terjadi? Ya, terima kasih Mbak Windy ya. Jadi pertama yang ingin saya tegaskan adalah ini adalah satu hasil yang maksimal dari doa seluruh rakyat yang mendukung gerakan Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa
untuk membongkar dugaan ijazah palsu yang luar biasa mendapatkan perhatian publik, ya. Tentu bukan karena adanya tekanan, bukan karena adanya permintaan, dan juga bukan karena adanya jaminan yang diberikan oleh kuasa hukum maupun pihak-pihak lain sehingga Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa tidak ditahan. Tetapi ini lebih kepada pertimbangan-pertimbangan yuridis. Nah, tidak dilakukan penahanan terhadap Mas Roy karena kebetulan saya salah satu anggota kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy dari mulai pemeriksaan awal sampai kemudian terakhir. Jadi saya tahu betul apa yang berkembang di Polda Metro Jaya. Ya. Tidak dilakukan penahanan itu sebetulnya kalau kita merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP, yaitu tidak sama sekali adanya kekhawatiran dari penyidik bahwa Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa itu sama sekali tidak dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan kemudian menghilangkan barang bukti. Ini adalah kewenangan subjektif dari penyidik yang diatur di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Jadi clear itu, ya. Saya bisa menggambarkan begini. Begitu selesai semua proses pemeriksaan, memang pemeriksaan itu selesai sekitar jam 7 ya. Dan kami juga nggak tahu bahwa Polda Metro Jaya telah memberikan konferensi pers bahwa 3 tersangka itu tidak ditahan. Karena memang semua alat komunikasi yang kami miliki itu tidak boleh dibawa ke dalam ruang pemeriksaan. Sehingga yang berkembang di luar sana, di Polda Metro Jaya, di ruang konferensi pers, kami juga sama sekali tidak tahu. Saya pikir kalau semua orang pernah menjadi tersangka dan mengikuti pemeriksaan, saya kira itulah menit-menit krusial dan itulah detik-detik krusial. Apakah dilakukan penahanan atau tidak? Tapi tiba-tiba datang penyidik, ya, penyidik memberikan kabar gembira kepada kami. Kami juga sebetulnya udah mulai siap-siap juga. Kalau dilakukan penahanan ya sudah, ya kan? Kami sudah menyiapkan juga surat jaminan penangguhan penahanan kalau dilakukan penahanan. Tapi karena pada saat penyidik masuk dan memberikan kabar gembira kepada Mas Roy bahwa Mas Roy setelah dilakukan pertimbangan oleh penyidik, maka Mas Roy boleh pulang. Yang penting sehat saja, sehat. Kemudian semua keterangan Mas Roy sudah didengar. Jadi yang terjadi di Polda seperti itu. Jadi kalau ada wacana-wacana yang berkembang bahwa kuasa hukum memberikan jaminan, sama sekali tidak ada proses pemberian jaminan di Polda Metro Jaya. Bahkan yang berkembang pun kami juga tidak tahu. Tiba-tiba penyidik sudah masuk aja memberikan satu kabar gembira bahwa Mas Roy boleh pulang. Seperti itu, Mbak. Bang Ade, ada perasaan kecewa tidak karena keputusannya adalah Roy Suryo tidak ditahan? Makasih. Gimana ini? Sayalah orang yang paling menginginkan Roy Suryo masuk ke dalam penahanan. Apapun itu tidak boleh saya nafikan itu. Bahwa apa yang dilakukan Mas Roy sudah terlalu membuat tidak hanya situasi kebatinan keluarga besar Bapak Insinyur Joko Widodo yang menerima hoaks hari demi hari, waktu demi waktu, dari tahun 2020. Hoaks ini berkembang terus, menimpa keluarga besar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau beliau sih kuat. Tapi kalau ditanya saya secara pribadi ya tentunya saya sangat menginginkan Roy Suryo untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Namun ketika diumumkan oleh pihak Polda Metro, ya tentunya saya juga tidak bisa mengintervensi itu. Itu adalah hak Polda Metro. Namun perlu diingat Mbak Wendy, bahwa masih ada 5 yang belum diperiksa. 5, kemudian apakah klaster pertama ini nanti ikut dipanggil kembali setelah diperiksa 5 ini? Klaster 2 ya, klaster 2 Mas Roy ya. Klaster pertama ini setelah diperiksa 5 orang ini, apakah dipanggil kembali untuk membuktikan bahwa yang mana sih sebenarnya yang memproduksi hoaks, yang mana sih yang sebenarnya yang menyebarkan hoaks tadi. Jadi ini kan tuduhan palsu. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lama sama dengan di stasiun ini, saya sering mengatakan bahwa ada 2 perkara yang lahir setelah adanya laporan. Yaitu yang pertama yang ada di Mabes Polri, yaitu tuduhan ijazah palsu. Kemudian Pak Joko Widodo melaporkan tuduhan palsu tersebut. Ya kan? Jadi ijazah asli Pak Jokowi saat ini sudah berubah wujud. Apapun itu kita tidak bisa nafikan. Begitu buka judul di Google aja, bukan ijazah asli Pak Jokowi.
Kasus ijazah palsu Jokowi. Ibu cari di situ, Mbak Wendy cari ijazah asli Pak Jokowi, nggak keluar barang itu, bos. Nah, inilah yang menjadikan bahwa terjadi produksi informasi seperti yang dikatakan ahli. Saya mau copy paste. Ya. Produksi ini betul-betul orang bilang ya menjadi umum. Tetapi sekali lagi, saya selalu klaim bahwa ini kelompok kami. Saya tidak pernah mengatasnamakan rakyat Indonesia. Wah, nggak berani. Nggak berani. Karena kenapa? Kelompok kami yang tidak menerima, yang memenangkan Bapak Insinyur Joko Widodo sesuai dengan polling 78,6%, itu yang kami wakili. Tetapi kalau beliau mewakili rakyat Indonesia. Baik. Rakyat Indonesia yang mendukung gerakan maksudnya. Baik. Kita langsung tanyakan kepada ahli ini sebagai pihak yang netral ini, kita ini menenangkan bagaimana suasana di sini yang sudah hangat. Kita ingin mengetahui Bang Aresto, ternyata ada langkah-langkah lainnya yang bisa diambil oleh seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah dengan menghadirkan ahli maupun saksi, Bang Aresto. Tadi sebelum menjawab itu, pertama saya mau menggarisbawahi dulu kata netral tadi ya. Saya definisikan dulu kata netral. Saya di sini itu ibaratnya komentator yang sedang melihat jalannya pertandingan. Kadang-kadang saya hanya menjabarkan fakta. Kadang-kadang kalau itu menyenggol Bang Sangaji ya saya harus katakan. Tapi kalau saya menyenggol Bang Ade, saya harus katakan. Itu definisi netral. Tentunya di tengah-tengah makanya itu dulu. Itu dulu pertama. Jadi komentator pertandingan yang melihat jalannya pertandingan. Pertama. Yang kedua, betul ya, ajukan saksi dan ahli ini adalah hak. Itu ada dalam pasal 65 KUHP. Baik. Persoalannya bukan itu. Tapi persoalannya apakah mengajukan saksi dan ahli ini cukup signifikan ya untuk, kalau ini ibarat pertandingan, untuk melawan balik tadi, karena ini sudah tersangka. Ya, ini sudah tersangka, ini inches away dari masuk ke penahanan. Tidak dilakukan penahanan, tapi bahaya penahanan itu terus akan ada. Kita tidak tahu apa yang ada dalam back of mind-nya penyidik. Apakah dikasih dulu angin, kita lihat ini. Kita lihat dulu, bisa nggak membuktikan, kalau nggak saya tahan. Saya nggak tahu. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, begini, betul boleh saksi dan ahli, tapi saya selalu katakan, kalau saksi dan ahlinya Bang Sangaji ini ya tidak cukup kuat, maksudnya apa? Gini, karena yang dipermasalahkan ini kan ijazah palsu. Nah, pertama nih definisi palsu dulu apa? Pertama, gini, kalau definisi palsu substansi, itu rasanya susah untuk dilawan lagi. Kenapa? Karena UGM berkali-kali sudah mengatakan itu. Makanya sekarang bergeser, definisi palsu secara ijazah secara kertas. Nah, kalau ijazah secara kertas, maka yang dilakukan, ya, dia harus, ahli ini harus mengatakan ijazah ini secara kertas ini, itu tidak memenuhi syarat, misalnya baru dibuat. Dan untuk mengatakan itu, harus diberikan akses kepada barang bukti ijazah aslinya itu. Kalau tidak punya akses ini akan sia-sia saja ahli dan saksinya. Tapi, karena ahlinya polisi mengklaim bahwa dia sudah melaboratorium melapor ya, mengecek itu asli ya, yang dengan bahasanya yang identik dengan komparasi dengan teman-teman seangkatannya. Nah, artinya yang saya mau katakan ini ada mountain to climb, ada gunung yang harus didaki untuk Bang Sangaji dan kawan-kawan. Karena pertandingan ini sekarang favoring pihaknya dari Mas Ade, gitu, Mbak. Tapi Bang Aresto, apakah menjadi hal yang lumrah, terutama dalam penyidikan sebuah kasus yang mungkin telah dilakukan penentuan tersangka ini, untuk di saat injury time kemudian mengajukan ahli maupun saksi? Sangat umum untuk mengajukan saksi dan ahli, karena dan itu harus dijamin. Karena gini, Mbak Windy, orang mau jadi tersangka itu adalah root of all problems, akar dari segala persoalan yang akan menimpa dirinya. Kenapa? Karena dengan jadi tersangka dia bisa ditangkap kapan aja, ditahan kapan aja, rumahnya bisa digeledah, barangnya disita dan lain-lain. Oleh karena itu undang-undang ya, logikanya dia memberikan instrumen untuk melawan, untuk membela dirinya. Tapi persoalannya instrumen di KUHP ini diberikan instrumen itu tuh masih agak basa-basi. Kenapa agak basa-basi? Karena kita lihat nggak ada kewajiban, nanti coba ditanya Bang Sangaji, dikasih nggak mengajukan ahli untuk melapor nggak? Apa ahlinya? Nanti saya jawab. Nah, kalau tidak diberikan akses kepada ijazah aslinya, dia kan sekarang amunisi utamanya ini kan untuk menyerang ijazah sebagai kertas ini palsu. Karena ijazah sebagai substansi itu sudah diklaim oleh UGM
bahwa ini asli. Nah itu susah dibantah kecuali bisa membuktikan UGM-nya ini juga kong kali kong. Nah ini persoalan yang serius dan sangat sulit untuk membuktikan itu. Gitu, baik, Mbak Windy. Baik, Bang Sangaji sendiri, definisi dari saksi maupun ahli yang meringankan. Yang dimaksud dengan meringankan ini siapa saja nanti dijawab ya, Bang Sangaji. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Sangaji. Tadi saya sempat menanyakan sebelum jeda. Sesungguhnya apa yang menjadi arti dari saksi dan ahli yang meringankan yang dimaksud, Bang Sangaji? Baik Mbak Windy. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Aristo, salah satu hak yang dijamin kepada tersangka dalam KUHP berdasarkan ketentuan atau norma pasal 65 KUHP itu boleh mengajukan saksi meringankan, saksi ada charge, dan yang kedua adalah ahli meringankan. Jadi itu clear itu ya, itu hak. Sekarang kita ingin melihat kasus ini dalam konstruksi hukum yang lebih komprehensif. Ada kewajiban hukum dari penyidik Polda Metro Jaya sudah menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap semua alat bukti. Alat bukti diatur dalam pasal 184 KUHP, ada keterangan saksi, ada ahli, ada surat petunjuk, termasuk di dalamnya ada keterangan tersangka, meskipun kita belum masuk kepada alat bukti yang kelima, keterangan terdakwa, karena kasusnya belum dilimpahkan ke proses peradilan. Ya, jadi penyidik Polda Metro Jaya telah juga melakukan upaya paksa berupa penyitaan, mungkin juga ada penggeledahan. Setahu kami ya, Mbak Windy, seperti yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya pada saat mengumumkan hasil gelar perkara, yaitu ada 2 klaster yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, penyidik mengatakan bahwa ada kurang lebih 700 barang bukti sudah disita. Ya, artinya penyidik telah melaksanakan kewajiban hukumnya sampai kemudian menetapkan tersangka. Nah, ketika kita bicara kewajiban hukum, ada tapi hak hukum yang dimiliki oleh tersangka, yaitu mengajukan saksi meringankan dan ahli meringankan. Kenapa? Karena ingat, asas hukum acara pidana kita itu adalah berimbang, harus equal. Ya, karena bukti-bukti yang selama ini diuji oleh Polda Metro Jaya itu barulah bukti-bukti yang diajukan oleh Bang Ade Darmawan bersama Pak Joko Widodo. Bukti-bukti yang baru sepihak, ya, belum dilakukan pembuktian dari sisi tersangka. Nah, oleh karena itu berdasarkan pasal 65 KUHP, maka kami akan mengajukan saksi meringankan dan ahli meringankan dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan check and balance terhadap bukti-bukti yang dimiliki, sehingga nanti akan keluar resume perkara dari penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi ini kan masih dalam tahap penyidikan. Ya, nanti begitu dilakukan pemberkasan, kemudian bukti-bukti ini telah lengkap, dilakukan tahap 1. Apa esensi daripada saksi dan ahli meringankan yang akan kami hadirkan? Ketika kita bicara terkait dengan 28 ahli yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, maka kami akan mengajukan beberapa ahli yang bisa memberikan pendapat lain. Ya, ingat, ahli itu dia memberikan keterangannya berdasarkan keilmuannya. Jadi tidak memihak secara material, ya, tidak memihak kepada kubu Pak Jokowi, juga tidak memihak juga kepada kami. Sehingga nanti perkara ini menjadi terang benderang. Bisa saja ahli yang kami hadirkan itu kemudian memberikan pendapat hukum yang berbeda. Bahwa apa yang disimpulkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dari 28 ahli yang sudah diperiksa, kemudian 130 saksi yang sudah diperiksa, bisa kemudian muncul pandangan-pandangan hukum baru. Karena apa? Karena penegakan hukum itu kan tidak bisa hanya dilihat dari sisi sepihak pelapornya Pak Jokowi. Meskipun dalil daripada Bang Ade Darmawan, dalil daripada Pak Joko Widodo, ijazah ini asli. Itu kan masih dalil. Dan itu perlu pembuktian, dan pembuktiannya harus komprehensif dan berimbang. Inilah yang kita sebut dengan equality before the law. Jadi semua pihak itu punya hak yang sama, juga punya kewajiban hukum yang sama yang dilindungi oleh hukum. Baik, Bang Ade, silakan ditanggapi. Ini artinya mereka pun juga akan menyiapkan ahli dan saksi untuk pembuktian terhadap bukti-bukti tersebut. Ya, kita sepaham. Karena beliau juga adalah lawyer, saya juga lawyer. Kalau saya di pihak, pasti saya akan melakukan yang sama. Tapi ada satu hal. Kenapa, Bang? Polda Metro jangan seolah-olah menjadi lembaga peradilan. Hati-hati nih. Karena ada haknya pelapor juga nih untuk mempermasalahkan hal itu.
bila dilakukan dalam praktek-praktek bukan sesuai dengan Perkapolri. Artinya di luar daripada sistem yang diberikan kewenangan terhadap undang-undang. Contohnya, saksi ahli dan saksi yang meringankan itu tidak dikenal di dalam penyidikan. Tolong bacakan pasalnya. Dia dikenal di mana? Di pengadilan, ya. Ya, ada chart apalagi. Ya. Jadi praktek-praktek yang bersifat pra sebelum peradilan, ya ini agak aneh nih menurut saya. Tetapi apapun itu, jadi kan kita berbicara kewenangan penyidik tahan atau tidak tahan. Kalau menurut saya setelah memang diajukan saksi ahli yang menurut teman-teman pengacara dari pihak Bang Roy, pihak Roy lah ya, untuk diperiksa kesaksiannya terkait meringankan, monggo. Ya kan, meringankan atau tidak meringankan tidak menghalangi penahanan itu sebenarnya sih. Tapi apapun itu, saya tidak bisa menjelaskan terkait persoalan bagaimana sih praktek peradilan yang apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Polda Metro kalau dia seolah-olah berperan seperti peradilan. Nah, pasti Bang Aristo paham tuh. Nah, itu paham banget itu Bang Boleh Aristo. Kita langsung tanyakan ke Bang Aristo, silakan. Bang Aristo tuh. Oke, jadi Mbak Windy ya. Sorry Mas Ade, aku koreksi sedikit. Jadi pasal 65 itu memperbolehkan karena bahasanya di setiap tingkat pemeriksaan. Artinya tersangka dan terdakwa. Dan prakteknya kalau orang habis di BAP, tersangka pasti ditanya apa yang mau disampaikan, apakah akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Kalau soal itu sih saya rasa clear, ya, dan logikanya masuk. Maksud saya, ya orang mau ditersangkakan, mau diambil hidupnya, ya dalam tanda petik ya, masa nggak boleh membela diri sih? Ya, karena kalau di pengadilan udah too little too late, karena berkas pengadilan kita kan seperti mengkonfirmasi berkas perkara yang tebel-tebel itu, jadi too little too late lah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal saksi yang meringankan dan ahli yang meringankan. Kalau secara normatif itu oke, sekarang persoalannya secara realitanya bagaimana? Itu yang saya bilang tadi, secara realita KUHP ini agak basa-basi memberikan itu karena dia tidak menjelaskan soal akses kepada barang bukti. Apa maksudnya tadi? Dalam konteks ini kepada ijazah aslinya. Kalau ahli dari Polda Metro menguji tinta, melihat, mengkomparasi, mempunyai akses terhadap barang bukti itu, dan sementara ahlinya Bang Sangaji nggak punya, maka value-nya atau nilai pembuktiannya tuh berbeda jauh. Ya itu. Yang kedua, ahlinya Bang Sangaji ini harus paling tidak menjelaskan atau menangkal dua argumentasi. Pertama, argumentasi bahwa ijazah ini palsu secara substansi, artinya prosesnya. Betul nggak Pak Jokowi kuliah mengerjakan tugas? Polisi sudah punya keterangan dari otoritas UGM. Rektor sudah berkali-kali bicara itu. Dia yang mengeluarkan. Ya, artinya tadi saya bilang ini ada mountain to climb, ada gunung yang harus didaki. Bagaimana menyatakan bahwa UGM ini bohong? Artinya harus membuktikan ada persekongkolan nih UGM ini. Nah ini nggak gampang ini. Ahli apa yang bisa menerangkan seperti itu? Saksi apa yang bisa menerangkan seperti itu? Ya, saya bayangkan itu yang pertama. Yang kedua, serangannya adalah ijazah palsu dalam konteks kertasnya atau fisiknya. Itu kan dilihat makanya fontnya, fotonya nggak pas dan lain-lain. Nah ini harus melalui ahli-ahli yang berkaitan dengan itu, misalnya melihat ahli forensiknya, digital forensiknya, lalu ahli kertas, ahli tinta. Nah kalau tidak ada akses kepada barang bukti, pasal 65 itu ya akan jadi cuman angan-angan aja, exercise-nya. Jadi formalitas aja dikasih, didengerin secara formalitas, tapi tidak akan pernah changing the game kalau ini pertandingan. Ya nggak pernah, karena sekarang pihaknya Pak Ade ini sedang leading. Ya, kalau saya ngomong skor bola, kemarin saya ngomong 6-0, saya dimarahin. Kalau skor tenis ini 2-0 lah kalau tenis ya. Udah 2 set untuk Pak Ade. Kalau Grand Slam masih ada kemungkinan, tapi berat. Gitu kira-kira. Baik, Bang Sangaji, ini kemungkinannya sangat tipis, apalagi akses terhadap bukti ini juga terbatas, Bang Sangaji. Ya, saya kira itu tidak tepat ya. Kalau Bang Aristo ini memahami betul hukum pembuktian kita, itu kesimpulan-kesimpulan seperti itu nggak bisa ditarik hari ini gitu. Karena gini, kenapa kami ingin menghadirkan ahli? Karena ingat,
laporan Pak Joko Widodo itu kan sebetulnya adalah terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah. Kemudian ada beberapa pasal siluman, pasal-pasal bemper, kami sebut pasal bemper, itu kemudian diikutkan dalam LP Pak Joko Widodo, yaitu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 8 tahun sama 12 tahun penjara sehingga bisa dilakukan dasar penahanan. Termasuk manipulasi. Iya, termasuk juga memanipulasi dokumen elektronik, itu kan 32 35. Kemudian juga ada pasal penghasutan 160 KUHP dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, pasal-pasal ini kan harus dibuktikan, unsur-unsur pidananya harus clear gitu. Ingat, hukum pidana itu yang kita cari adalah kebenaran material. Untuk mencari kebenaran material memang tidak mudah. Ya, pembuktian hukum itu seperti kita menyusun puzzle. Ya, puzzle hari ini kita temukan ada bukti baru, besok lagi kita temukan ada bukti baru lagi, besok lagi kita temukan ada bukti baru. Rangkaian puzzle-puzzle ini kemudian kita susun menjadi satu pembuktian yang terang benderang sehingga apa yang didalilkan oleh Pak Joko Widodo ini akan terbukti tidak di dalam persidangan. Itu satu hal. Hal yang kedua, terkait dengan kita mencari kebenaran material terhadap apa yang sekarang ini sedang berkembang. LP-nya Pak Joko Widodo itu adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Itu kualifikasi delik aduan absolut. Itu kita lihat dari sisi kualifikasi delik material. Ya. Kemudian untuk membantah ini semua kan perlu ahli. Kami akan menghadirkan ahli yang akan memberikan keterangannya bahwa apakah dalam konteks penerapan pasal 310, pasal 311 KUHP dan pasal 27 ayat 2 pasal 27A Undang-Undang ITE, apakah objek ijazah itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apa tidak? Karena ini terkait dengan pencemaran nama baik. Kita juga jangan dulu melihat pada pasal-pasal lain karena saya meyakini berdasarkan saya meyakini bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Mas Roy kemarin itu sama sekali pasal 32 dan 35 tidak teryakinkan bagi penyidik. Sehingga alasan penahanan secara objektif yang diatur pasal 21 ayat 4 KUHP itu kemudian tidak diambil oleh penyidik karena penyidik masih ragu apakah memang pasal 32 dan 35 ini unsur pidananya setelah diuji alat bukti terpenuhi tidak, bukan terpenuhi ya, meyakinkan tidak bagi penyidik. Nah, kami melihat ini celah hukumnya di situ. Ketika 32 35 kemudian tidak teryakinkan, maka kita akan lari kepada kualifikasi delik pokok yaitu pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik terkait dengan objek ijazah, maka ijazah ini kan harus dibuktikan dulu nih. Bagaimana pembuktiannya? Kemarin kan Profesor Mahfud MD telah mengatakan, ya itu profesor loh dan itu ahli. Ya, beliau juga dosen, gitu ya. Beliau mengatakan bahwa ijazah harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, tentu kami ingin juga mendapatkan keterangan dari ahli-ahli lain. Kalau memang pada akhirnya ini harus dibuktikan terlebih dahulu ijazah Pak Joko Widodo sebelum masuk kepada delik pencemaran nama baik dan fitnah, maka menurut saya ada peluang bagi Mas Roy Suryo untuk kemudian kami memenangkan pertandingan ini. Kalau tadi Bang Aristo mengatakan 2-0, saya katakan sekarang bukan 2-0 lagi. Dalam konteks keyakinan Bang Ade dan kemudian gegap gempitanya teman-teman pendukung Pak Jokowi sekarang bukan 2-0 lagi. Sekarang 1-1. Seri. Seri. Karena kenapa? Karena Mas Roy tidak ditahan jadi pukulan telak buat mereka. Aduh, ini gimana caranya untuk counter attack, Bang Ade? Jadi gini. Jadi kalau terkait penahanan, kembali kepada kewenangan. Oke. Ya. Terus kemudian bukan berarti tidak ditahan, kemudian bahwa seluruh pasal yang diterapkan itu terjadi kekeliruan. Yang kedua, kalau kita berbicara terkait ahli, Profesor Mahfud MD ya, mengatakan bahwa harus dibuktikan dulu. Itu kan pendapat, bukan undang-undang, bukan aturan. Pendapat. Nah, pendapat dia, ya kan, bisakah digunakan oleh hakim? Bisakah digunakan oleh polisi? Bisakah digunakan oleh jaksa? Ya kan? Nah, mereka punya rule sendiri, aturan sendiri. Ya, rule-nya polisi di mana lengkap berkasnya dia kirim ke kejaksaan. Kalau kejaksaan mengatakan bahwa ini belum lengkap, tolong lakukan penahanan, dikembalikan P19, ditahanlah mereka. Itu kan masih ada penahanan di tingkat kejaksaan. Tetapi apapun itu, goals-nya bahwa ini harus dibuktikan secara
bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan teman-teman ini bukan berarti tidak ditahannya, bahwa lepaslah dia dari pasal 35 itu kita terlalu kemajon untuk menentukan itu. Bahwa kemudian ini masih berproses, masih ada 5 ya, 5 terus 3 ini apakah dipanggil kembali nantinya. Kalau dipanggil kembali untuk syukur-syukur kalau ya apa yang kita harapkan terjadi ya. Tetapi kalau dikatakan satu-satu oleh abang kita, oke, saya terima. Satu-satu nggak apa-apa deh, ya kan? Satu-satu nggak apa-apa abang. Satu-satu aja nggak apa-apa. Intinya begitu. Tetapi ketika nanti ini terjadi pemeriksaan lagi kepada Roy Suryo CS dan saya yakin dilakukan penahanan untuk kali kedua, ya kan? Berarti 7-0 dong. Aduh, jauh sekali nih ngejarnya bagaimana. Bang Aristo, apakah Anda melihat dengan adanya pembuktian yang tadi masih diperbincangkan oleh pihak Roy Suryo CS, apakah ini juga dihadirkannya saksi maupun ahli bisa menjadi senjata pemungkas untuk membebaskan Roy Suryo CS dari jeratan hukum? Nanti kita jawab sesaat lagi. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Bang Aristo tadi sudah saya tanyakan, apakah juga langkah-langkah yang telah diambil oleh Roy Suryo CS ini bisa menjadi senjata pamungkas untuk membebaskan mereka dari jeratan hukum? Kalau di level penyidikan, tadi saya katakan ya agak berat. Ya, kenapa agak berat? Tadi saya pertama udah menjelaskan, pertama desain undang-undang kita dulu, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Betul, dia memberikan instrumen untuk melawan balik, tapi melawan baliknya itu agak basa-basi. Ya, ibaratnya dikasih senjatanya, tapi buang beruncing. Yang satu senjatanya machine gun. Ya, sederhananya seperti itu satu. Yang kedua, saya mau tahu juga sebenarnya untuk memberikan penilaian itu ahlinya ahli apa. Begini, tadi kan saya sudah katakan, ini argumentasi yang harus dibantah dua. Ijazah palsu secara substansi atau ijazah palsu secara fisik, secara kertas. Nah, dua-duanya pihaknya Bang Ade ini punya amunisi yang sudah luar biasa. Kenapa? Yang satu UGM udah bilang itu asli, yang satu secara kertas sudah lab 4. Ya, nah, baik. Sekarang untuk supaya instrumen untuk melawan baliknya signifikan, pertama ahlinya juga ahli forensik yang meneliti itu dulu. Baik. Yang membahas sebentar, kita dua tanyakan fokus ke itu Bang dulu. Sangaji. Berarti ahlinya tuh ahli apa yang akan disediakan? Mungkin saya nggak bisa menjelaskan ahli namanya mungkin ya. Tapi ada beberapa kualifikasi ahli yang akan kami siapkan. Dari ahli hukum pidana, kemudian dari ahli digital, kemudian juga ahli telematika, ya kan? Itu klaster-klaster ahli, termasuk juga ahli bahasa, itu klaster-klaster ahli yang kami akan hadirkan di Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan kita bicara soal bagaimana kemudian kami mendaki untuk melakukan pembuktian, untuk melakukan perlawanan dari sisi pembuktian. Gini, aku nggak pernah melihat satu perkara di Republik ini, ya, yang saksinya sampai 130 saksi diperiksa. Kalau 28 ahli, oke, masih wajar, masih masuk akal. Tapi ketika 130 saksi diperiksa, kemudian 28 ahli diperiksa, dan 700 barang bukti disita, padahal kan pokok perkaranya kan sederhana. Cuma selembar ijazah yang diduga oleh Mas Roy 99,9% palsu. Oleh Bang Rismon ada keraguan. Ada keraguan. Kenapa keraguan? Gini, ingat, aku mau menggunakan analisa yuridis. Pasal 185 mengatur bahwa saksi itu keterangannya tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada korelasinya dengan alat bukti lain. Yang dicari itu kan adalah persesuaiannya. Ketika penyidik kemudian memeriksa 130 saksi, berarti sebetulnya penyidik masih mendapatkan titik lemah, masih ada keraguan bagi penyidik kemudian untuk memaksakan pemeriksaan saksi sehingga ada saksi-saksi yang mungkin tidak relevan tetap diambil. Mungkin katanya yang melihat Pak Jokowi pernah KKN di Jawa Tengah, kemudian pernah melihat Pak Jokowi membawa gitar, apa itu juga harus diperiksa? Kan tidak relevan dalam perkara ini. Apa mungkin juga tetangga Pak Jokowi juga diperiksa? Itu kan tidak relevan. 130 saksi diperiksa, tetapi kalau keterangannya tidak saling bersesuaian, kan yang dicari persesuaian alat bukti. Sebetulnya tidak perlu sampai 130 saksi menurut saya. Ini kan perkara-perkara sederhana gitu loh. Puluhan saksi mungkin it's okay, fine.
Tapi ketika 130 saksi diperiksa, itu secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa memang penyidik berusaha untuk mencari bukti-bukti supaya perkara ini terang. Karena mungkin pada saat kalau cuma puluhan saksi, mereka belum teryakinkan gitu. Itu satu hal. Yang kedua, terkait dengan alat bukti lain. Pasal 185 KUHP itu mengatur persesuaian keterangan saksi itu harus bersesuaian juga dengan alat bukti lain, terutama surat. Sehingga dari saksi dan kemudian surat, kemudian persesuaian antar saksi dengan saksi, persesuaian saksi dengan surat, lahir petunjuk. Seperti itu kan rumusan pidananya gitu, hukum acara pidananya. Diatur ketat dalam pasal 185 KUHP. Baik. Ya, oke. Nah, dari bukti-bukti itu, kami meyakini bahwa sebetulnya masih ada titik-titik lemah dari sisi alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Sehingga sebetulnya bagi kami ini pembuktiannya yang harusnya alat buktinya cuma alat bukti yang relevan, kan untuk menjadikan orang sebagai tersangka maupun terpidana berdasarkan pasal 183 KUHP, itu kan minimal 2 alat bukti. 2 alat bukti itu kalau 130 saksi diperiksa, ya tetap perhitungannya 1 alat bukti. Baik. 28 ahli diperiksa, jatuhnya tetap 1 alat bukti. Nanti dari keterangan-keterangan ini kalau dia bersesuaian, lahir petunjuk. Bagi kami, dari bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik Polda Metro Jaya, yang juga dihadirkan dari Bang Ade Darmawan ini, sama sekali belum memberikan keyakinan kepada penyidik. Baik. Bang Aristo, sudah terjawabkah pertanyaan tadi? Belum terjawab ya pertanyaannya. Gini, pertama ya, soal pembuktian dulu. Ya. Tadi karena bicara soal yuridis pembuktian. Pembuktian. Saya banyak tulisan saya tentang pembuktian, jadi silakan nanti dilihat. Tapi intinya sederhananya gini, pembuktian di Indonesia itu rendah thresholdnya. Tadi sudah dikatakan fokusnya kepada kuantitas 2 alat bukti. Tidak betul juga tadi dikatakan 28 ahli 130 saksi jadi 1. Enggak, itu kan tergantung pola, labeling pola, namanya kualitatif, namanya proses reasoning. Ya, jadi misalnya ahli forensik pasti keterangannya berbeda dan nilai keterangannya berbeda dengan ahli hukum atau ahli tata bahasa. Nah, kemudian Bang Sangaji mengatakan bahwa oh kalau gitu Polda belum yakin kan 100. Enggak lah, itu conclusion yang terlalu dini. Saya bukannya membela Bang Ade, tapi itu conclusion yang terlalu dini. Itu yang pertama. Yang kedua begini juga ya. Ini kadang-kadang saya mengatakan yang pahit, sebenarnya dalam hati saya mestinya nggak begitu. Misalnya seperti dikasih akses kepada barang bukti, saya berharap, tapi tidak ada kewajiban di undang-undang untuk memberikan akses barang bukti. Itu makanya saya bilang basa-basi soal mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, terakhir ya, ahli, kalau ahlinya ahli hukum, ahli pidana, ini kemungkinan besar dalam realita didiskon. Kenapa didiskon? Karena ahli-ahli ini kadang-kadang bisa disetel juga realitanya. Ya, mau ngomong apa disetel, mau ngomong apa disetel. Ahli yang tidak memiliki akses kepada barang bukti, itu pasti akan didiskon. Itu banyak penelitiannya, termasuk penelitian saya. Karena begini, polisi atau hakim akan melihat, loh, kamu menghadirkan ahli hukum, jangan-jangan saya lebih ahli dari kamu sebagai ahli hukum. Dan uniknya ya, hanya di Indonesia pembuktian yang memakai ahli hukum. Biasanya di luar negeri, Singapura, Malaysia nggak usah jauh-jauh lah. Ahli itu adalah ahli di luar ilmu hukum. Karena dianggap baik penyidik, baik jaksa, hakim, itu sudah ahli hukum. Janganlah Anda kasih kuliah saya, kuliah hukum. Makanya saya bilang, kalau ahlinya ahli hukum pidana, mohon maaf, realitanya itu pasti akan didiskon. Makanya kalau mau ahli, seranglah 2 argumentasi itu. Ijazah palsu secara substansi, artinya cari saksi yang bisa mengatakan UGM ini tipu-tipu juga. Itu makanya saya bilang mountain to climb. Yang kedua, ahli yang mengatakan bahwa ijazah ini secara kertas ini palsu. Ada di pramuka. Ada di pramuka, di print tahun 2000-an, tahun sekian. Jadi gini Mbak itu. Wendy. Tapi kalau ahlinya ahli pidana, ahli bahasa, mohon maaf ya, Bang Sangaji juga advokat, pasti tahu. Itu didiskon lah pasti. Nah, mudah-mudahan Bang Sangaji bisa menghadirkan itu sehingga pertandingan jadi lebih seru. Jadi gini, gitu. Tunggu sebentar, kita ke Bang Ade terlebih dahulu. Tadi sempat saya dengar sama aja. Maksudnya apa sama aja? Iya, jadi gini. Apa yang dijelaskan oleh Bang Sangaji ini itu tatanan-tatanan yang ada di pasal-pasal KUHP. Aturan-aturan itu. Jadi monggo silahkan, apapun itu. Saya hanya berdoa, berikhtiar juga untuk setelah pemeriksaan yang kelima ini,
ya sudahlah Polda Metro udah jangan drama-drama lagi deh. Sudahlah, jangan, cukuplah ya kan, berikanlah kepastian juga kepada kelompok kecil kami, pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, kelompok kecil kami, bukan masyarakat Indonesia ya, kelompok kecil kami untuk melihat kebenarannya, gitu loh. Jangan juga, ya kan, ya, tapi nggak apa-apa sih, bagus juga. Ada long ball, ya kan, tes, ya kan, long ball. Atau ada lemparan ke dalam nih. Kalau saya lihat nih ada lemparan ke dalam. Nah, setelah lemparan ke dalam udah dong cetak goalsnya, ya kan, jangan lama-lama, kan gitu. Apa itu? Tahan bang. Bang harapan saya, tapi kalau harapan Pak Haji ya beda. Bang Haji, yang menjadi permasalahan adalah akses terhadap ijazah tersebut. Bagaimana mengaksesnya? Ya, memang itulah kelemahan hukum acara pidana kita ya. Karena barang bukti ketika disita melalui berita acara penyitaan, itu kan menjadi ranah kekuasaannya penyidik. Tapi oke lah, itu sebetulnya tidak ada masalah. Gini, apa yang disampaikan oleh Bang Aristo tadi kan baru dari sisi teori. Ya, teorinya yang dia pahami begitu. Tetapi dari sisi praktek, ya, Tetapi dari sisi praktek dan dari praktek kita pembuktian terhadap data-data, fakta-fakta, banyak hal yang menarik. Gini, hukum pidana itu peristiwanya harus terang, harus bersesuaian keterangan saksi dengan keterangan yang lain. Gini, kenapa kemudian kasus ini kami tidak hanya ingin melihat dari sisi bukti fisik ijazah yang sebenarnya saat ini berada di tangan penyidik, kami tidak akan mengakses barang bukti itu. Bahkan berkali-kali Bang Aristo izin, saya 2 kali mendampingi Mas Roy, kemudian juga ada Bang Rizal Fadila pada saat diperiksa, kami bertanya kepada penyidik Polda Metro Jaya, adakah primary evidence? Karena kalau primary evidence-nya tidak pernah diberikan kepastian, apakah sudah disita apa belum? Apakah sudah ada berita acara penyitaannya belum? Itu sama sekali belum ada jawaban pasti dari sisi penyidik. Oke, kami hargai karena itu adalah kewenangan mereka gitu. Tapi meskipun kami tidak bisa mengakses barang bukti seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Aristo, mohon maaf, kami punya teknik lain. Pembuktian itu kan kita adu strategi nih. Jadi kita tidak akan sekaku yang disampaikan oleh Bang Aristo, bahwa harus dibuktikan dulu fisiknya, tintanya, kemudian juga harus ada ahli yang mengakses itu. Kita tidak akan seperti itu. Pembuktian pidana material itu menggunakan banyak strategi. Kalau kemudian kita mengalami satu kebentuan dari sisi mendapatkan barang bukti ijazah primary evidence-nya Pak Joko Widodo, kami akan melakukan pembuktian dari aspek-aspek lain. Pembuktian itu kan tidak sekaku yang dibayangkan oleh Bang Aristo, bahwa hanya 2 aspek yang harus dilihat, pernyataan UGM dan ijazah fisiknya. Sekarang saya ingin menguraikan lebih dalam. Kenapa kemudian kami akan melakukan pembuktian, teknik pembuktian yang agak berbeda seperti teori yang disampaikan oleh Bang Aristo? Pertama, ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ketika kita bicara ijazah Pak Joko Widodo dalam 2 hal. Hal pertama, cara mendapatkan ijazah. Apakah ijazah ini didapatkan dengan proses akademik yang sesuai apa tidak? Proses akademiknya sah atau tidak? Kemudian yang kedua, dilihat fisiknya. Apakah fisiknya ini sesuai dengan format ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM atau tidak? Saya ingin menjawab satu-satu. Tapi bukannya UGM sudah menjelaskan? Oke, saya ingin menjawab satu-satu dulu nih. Ketika kita bicara soal proses akademik sah atau tidak, maka kita harus mencari persesuaian bukti. Gini, Rektor UGM pada saat pertama kali memberikan klarifikasi, ada beberapa pernyataan yang ini justru menimbulkan polemik dan menimbulkan tanda tanya besar. Pertama, dia katakan, terkait dengan penggunaan ijazah, UGM tidak bertanggung jawab terhadap ijazah tersebut. Itu satu hal. Hal yang kedua, pada saat konferensi pers berikut lagi, Pak Jokowi adalah alumni tahun 85, berdasarkan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM tahun 85. Pada saat yang terakhir ketiga, Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM, rektor apa yang dia sampaikan lagi? Rektornya udah lupa juga. Pak Jokowi sebagai alumni kebanggaan Fakultas Kehutanan, alumni tahun 80. Ini aja udah disinformasi. Artinya ada ketidakkonsistenan dari pihak UGM memberikan keterangan itu kepada publik. Itu yang menimbulkan kejanggalan pertama. Kejanggalan kedua, dari sisi fisik. Ya, singkat saja. Ya, dari sisi fisik.
banyak kejanggalan dari sisi fisik ijazah Pak Jokowi, dari fotonya, lintasan stempelnya, kemudian capnya, itu kemudian akan kita buktikan juga karena pembuktian itu kan tidak bisa hanya lihat fisiknya juga gitu. Inilah yang namanya manipulasi data nih. Nah ini ya nanti kita lihat lah ya. Nanti kita lihat tentunya ini juga nanti kita akan melihat bagaimana babak baru dari pembuktian ini dari Roy Suryo CS. Kita akan nantikan bersama-sama pemirsa. Terima kasih Bapak-bapak. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, kami juga masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya selepas jeda pariwara berikut ini bersama Vena Kintan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Tim SAR kembali menemukan 3 korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Petugas evakuasi korban ke rumah sakit umum daerah. Hari ketiga proses pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Majenang, Jawa Tengah, tim SAR gabungan dari TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan kembali berhasil menemukan 3 korban longsor. Hingga saat ini masih ada sekitar 17 orang yang masih dalam pencarian dan total 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Semangat. Kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan anggota keluarga korban di mana anggota keluarganya ini menjadi korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Kami sudah terhubung bersama dengan Mbak Cici Wahyu Ningsih selaku kakak korban. Selamat malam Mbak Cici. Selamat malam Mbak. Mbak Cici, ada berapa anggota keluarga Mbak Cici yang menjadi korban longsor ini Mbak? Jumlah kasusnya cuma kebetulan istrinya korban juga lagi mengandung anak ketiga Mbak. Jadi total ada berapa Mbak? Total ada 5 sama yang di kandungan. Oke. Sejauh ini bagaimana dengan penemuan ataupun proses menemukan anggota keluarga Mbak Cici? Apakah sudah berhasil ditemukan? Alhamdulillah semua diketemukan. Oke. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Mbak Cici dan juga keluarga setelah berhasil menemukan anggota keluarga, Mbak? Sekarang kami lagi proses menuju ke pemakaman karena korban mau langsung dimakami. Oke, Mbak Cici, kami ingin tahu kronologis kejadiannya. Mbak Cici dan juga keluarga bisa mendapatkan informasi mengenai anggota keluarga Mbak Cici yang menjadi korban tanah longsor. Ini ceritanya seperti apa, Mbak? Kebetulan kan tinggal di Banjar. Pas sekitar jam 22, saya dapat dari mama saya yang di Majenang. Katanya di Cibenying kena longsor gitu. Dari situ saya mau keluarga istrinya Dani yang di sini nyari informasi, takutnya Dani lagi nginep di Banjar atau gimana di mamanya Neng, tapi ternyata nggak ada. Nah pas hari Jumatnya saya langsung ke TKP. Oke. Kalau Mbak Cici ataupun anggota keluarga lainnya, kapan terakhir kali berhubungan ataupun mengkontak korban-korban ini, Mbak? Kalau ketemu sama semuanya berempat tuh sekitar 2 bulan yang lalu. Cuma kalau sama Daninya sekitar 3 minggu baru ketemu gitu. Cuma 3 hari yang lalu saya emang masih komunikasi lah. 3 hari sebelum kejadian kita masih ada komunikasi. Oke. Apakah juga anggota keluarga ini sempat cerita begitu sebelum terjadinya tragedi longsor ini, bagaimana kondisi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal, apakah hujan deras ataupun terjadi tanda-tanda yang diceritakan kepada pihak keluarga mungkin Mbak Cici? Nggak ada sih Mbak, nggak cerita apa-apa, cuman kalau misalkan dia bikin status atau saya bikin status hujan, dia ngetak ya, nah di Majenang juga hujan, terus segitu doang, nggak ada cerita apa-apa lagi. Oke, baik, sekali lagi
terima kasih Mbak Cici sudah meluangkan waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kami sampaikan sekali lagi turut berduka cita atas peristiwa yang dialami Mbak Cici dan juga keluarga. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Terima kasih Mbak Cici, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Lebih dari 500 personil gabungan dibantu anjing pelacak dan alat berat dikerahkan oleh tim SAR. Upaya pencarian korban longsor pada hari ketiga dilakukan di 2 titik, yaitu di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. Tim SAR gabungan membagi personil menjadi beberapa worksite di setiap lokasi untuk mencari korban yang belum ditemukan. Dalam pencarian hari ketiga ini, selain menerjunkan 500 lebih personil, dibantu dengan pengerahan 7 alat berat eksavator, dibantu juga dengan anjing pelacak. Tantangan yang dihadapi tim SAR adalah besarnya area longsoran dan kondisi tanah yang masih labil. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga mengganggu proses pencarian yang dilakukan. Tebing di jalur wisata Telaga Sarangan di Magetan, Jawa Timur longsor dan sempat mengakibatkan tertutupnya Jalan Raya Jatim Jateng. Tebing setinggi 10 meter sempat mengalami longsor pada Sabtu pagi. Material longsor berupa 2 pohon berukuran besar dan sebagian tanah ini menutup total seluruh badan jalan penghubung jalur alternatif Jatim menuju Jateng. Peristiwa ini terjadi karena hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat malam, sehingga tebing yang ditumbuhi pohon besar longsor. Arus lalu lintas dari Magetan menuju Karanganyar, Jawa Tengah dan sebaliknya sempat lumpuh total. Namun kesigapan petugas dan warga masyarakat yang langsung berjibaku mengevakuasi material longsor sehingga tak kurang dari 2 jam jalur tersebut bisa kembali dibuka dan arus lalu lintas kembali normal. Diduga akibat angin kencang, pohon besar tumbang dan menimpa seorang pengendara sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pengendara motor bernama Hamzah, 34 tahun, terjepit di antara batang pohon besar yang tumbang di Jalan Dr. Leimena, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Sabtu siang. Peristiwa naas itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang mengguyur Kota Makassar sejak 2 hari terakhir. 5 personil dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Makassar diterjunkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Dengan penuh kehati-hatian, petugas memotong dahan dan batang pohon yang menjepit korban bersama kendaraannya. Akibat pohon tumbang tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian kaki. Diduga pohon tumbang ini akibat cuaca ekstrim yang melanda Kota Makassar sejak siang hari. Sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api membakar keseluruhan bodi mobil. Petugas jasa marga langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam portable atau APAR dibantu 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Damkarmat, Jakarta Timur. Pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil, kemudian turun ke bawah tol Jor. Dugaan sementara, mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Kebakaran mobil membuat kepadatan arus lalu lintas di ruas tol Jor dari arah Rorotan menuju Jati Asih. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, masih dalam suasana memperingati Hari Pahlawan. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar Parade Hari Pahlawan 2025. Acara dimulai pada pukul 15 sampai 22 waktu Indonesia Barat diselenggarakan di 3 kawasan rekreasi Ancol, yaitu Symphony of the Sea, Pantai Lagun, dan Pantai Karnaval. Acara turut dimeriahkan oleh 10 musisi ternama diantaranya Payung Teduh,
Solja, Orkestra Nunung CS dan Indro Warkop, serta artis ternama lainnya. Tokoh-tokoh pahlawan nasional seperti MH Tamrin, Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini turut dihadirkan dalam bentuk teatrikal dan instalasi visual modern. Perayaan ini menjadi momen untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan melalui penampilan seni, atraksi visual, hingga parade kendaraan hias. Kita akan langsung melihat bagaimana suasana perayaan Hari Pahlawan di Ancol. Sudah ada rekan kami, Rindi, yang sudah siap mengabarkan untuk Anda dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat malam, Rindi. Apa yang tengah berlangsung malam hari ini di Ancol? Ya, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Saya ada rekomendasi sangat menarik nih bagi Anda yang bingung mau malam mingguan kemana. Mendingan langsung datang aja deh sini ke kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tepatnya di Pantai Lagun begitu ya. Karena di sini lagi ada Jakarta Parade yang menghadirkan 2 panggung begitu ya. Yang mana di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Pantai Lagun lagi ada main stage yang siap untuk menampilkan satu musisi yang menarik perhatian para pengunjung ya, yang mana tadi memang sempat ada Biang Kerok Club dan sekarang sebentar lagi bakal tampil dari Orkes Nunung CS featuring dengan Indro Warkop begitu. Dan memang Vena dan juga pemirsa, tadi di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini sempat hujan deras begitu ya, tapi itu tidak menyurutkan semangat para pengunjung seperti yang tampak dari kaca Anda ini ya. Ini pengunjung ramai sekali sudah memadati Pantai Lagun Ancol. Bahkan tidak hanya orang dewasa ya, tapi juga ada anak-anak dan mereka juga berdendang, bergoyang bersama. Lalu juga ada yang menikmati nikmatnya makan camilan ringan begitu. Lalu juga ada yang ngopi sambil mendengarkan lagu yang berdendang begitu. Dan pemirsa begitu ya, selain di panggung utama ini begitu ya, nanti juga di Pantai Karnaval ada mini stage begitu yang siap mengajak Anda untuk berdendang bergoyang bersama, yang mana di situ ada hura-hura club, lalu ada pasming bass hingga diskoplo. Nah pemirsa, seperti yang saya ceritakan tadi begitu, di sini ada banyak sekali warga yang datang begitu untuk memeriahkan Jakarta Parade ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana keseruannya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan pengunjung. Halo, selamat malam Kak. Ya, boleh. Dengan siapa? Dengan Nafis. Ya. Oke. Mas Nafis dari mana nih Mas? Aku dari Jakarta Selatan. Oh, dari Jakarta Selatan. Mas Nafis, kalau boleh tahu, udah di Ancol ini dari jam berapa nih Mas? Aku baru tadi jam 6 sih, baru nyampe sini. Jam 6 ini datang ke sini memang datang untuk ke Jakarta Parade atau gimana nih Mas? Jujur buat Jakarta Parade doang sih. Oke. Betul. Kalau boleh diceritain nih Mas, lagi nunggu penampilan siapa nih untuk malam ini? Aku nunggu pasming bass sama Solja sih. Ntar jam 9 sama jam 10 kan. Nunggu mereka. Benar. Nah, Kakak tahu agenda Jakarta Parade ini dari mana nih Kak? Aku dari IG-nya Jakarta Parade kalau nggak salah. Ngelihat dari FYP muncul, akhirnya yaudah kita kesini aja. Kita nonton Solja. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selamat bersenang-senang. Ya, pemirsa, tadi juga kita sudah mendengar ya dari Mas Naufal, Jakarta Selatan. Ia bela-belain jauh dari ujung selatan Jakarta sampai ke ujung utara Jakarta untuk menyaksikan Solja. Nah, memang pemirsa, setelah nanti penampilan Orkestra Nunung CS featuring dengan Indro Warkop, nanti bakal ada penampilan dari Payung Teduh dan juga Solja, dan nanti akan ada penutupan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Namun bagi Anda nih yang ingin joget, berdendang, bergoyang, dangdut-dangdutan, Anda bisa datang ke Karnaval, Pantai Karnaval, karena di mini stage itu bakal ada hura-hura club, lalu juga ada koplo begitu ya, yang siap untuk mengajak Anda bergoyang bersama. Nah, gimana nih Vena dan juga pemirsa, tertarik gak untuk nyamperin saya ke sini? Kalau tadi sih ya, saya dapat informasi dari Humas pengelola Taman Impian Jaya Ancol, tadi hingga pukul 4 ini ada 30.000 lebih pengunjung yang datang ke sini, yang mana hingga pukul 10 malam nanti diperkirakan setidaknya ada 35 orang yang berkunjung. Mungkin Anda berminat untuk menjadi salah satunya. Kembali ke studio, Vena. Sangat berminat, seru sekali dari Ancol, Jakarta Utara. Terima kasih Rindi atas rekomendasi luar biasa. Selamat kembali bertugas dan menikmati suasana di Ancol.
Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi termasuk pendakwa muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya, menuai kecaman setelah video kontroversial dirinya mencium anak perempuan saat berdakwah dan viral di media sosial. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya, menuai kecaman setelah video kontroversial dirinya mencium anak perempuan saat berdakwah dan viral di media sosial. Gus Elham mengaku hilaf dan menyesal atas tindakan yang membuat gaduh di masyarakat. Sementara itu, Wakil Menteri Agama dan Rais Am PBNU mengecam keras dan menyatakan tindakan Gus Elham tidak pantas dilakukan oleh seorang pendakwah serta tidak boleh kembali terulang. Pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya, menjadi sorotan publik setelah video kontroversial dirinya saat dakwah viral dan dinilai publik sebagai bentuk pelecehan. Dalam video viral yang beredar memperlihatkan Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki atau dikenal dengan Gus Elham, pimpinan Majelis Taklim Ibadalah Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kediri, mencium anak perempuan dalam kegiatan dakwah di depan para jemaah. Aksi tersebut memicu kecaman luas di media sosial. Atas polemik tersebut, Gus Elham memberikan klarifikasi resmi terkait video dirinya yang viral. Dalam pernyataannya, Elham mengaku hilaf dan menyesal atas tindakan yang membuat gaduh di masyarakat. Elham juga menyatakan, anak-anak dalam video viral itu ada dalam pengawasan orang tua yang ikut pengajiannya. Kerendahan hati saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menilai perbuatan Gus Elham sebagai penceramah tidak pantas dan harus kembali kepada etika yang ada. Kita tadi sepakat agar ke depan pengawasannya lebih ditingkatkan agar peristiwa itu bisa hindari. Pengawasan itu termasuk itu supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Sementara Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Ahyar, mengecam keras perilaku pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham, yang mencium anak perempuan di atas panggung dan menegaskan hal itu tidak boleh kembali terulang. Nggak boleh ada muncul lagi, bila perlu diberi sanksi yang menjerakan. Jadi sikap PBNU gimana ini Pak Yai? Apakah istilahnya apa yang cocok, mengutuk apa-apa? Oh, mengecam ya? Mengecam keras. Ada tim, sudah PBNU membentuk tim Satgas ini ya? Iya, sudah dibentuk. Sebelumnya Gus Elham juga pernah membuat kontroversi soal perkara rokok saat pengajian. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One, mengabarkan. Minibus yang membawa belasan wisatawan asal Cina yang hendak melihat lumba-lumba di Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, mengalami kecelakaan dan terbalik di jalur Denpasar, Singaraja. Akibat kecelakaan ini, 5 orang wisatawan Cina penumpang minibus meninggal dunia. Kecelakaan maut yang menimpa minibus yang membawa rombongan wisatawan asal Cina ini terjadi di Singaraja, Denpasar. Kecelakaan terjadi pada Jumat dini hari pukul 04.30 waktu Indonesia Tengah. Minibus diduga hilang kendali dan menghantam pembatas jalan di kilometer 77, Padang Bulia, Sukasada, hingga menabrak pohon dan terpental keluar dari jalan.
Diduga sopir minibus mengemudikan kendaraan dengan kencang untuk mengejar waktu agar rombongan wisatawan asal Cina yang dibawanya dapat melihat lumba-lumba di pantai Lovina di pagi hari. Akibat kecelakaan ini, 5 orang wisatawan Cina penumpang minibus meninggal dunia dan 8 lainnya luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Singaraja. Jadi dari kendaraan tersebut satu rombongan HIS berangkat dari arah Denpasar menuju ke Lovina sekitar start jam 2.30. Nah, kemudian pada saat di TKP tadi sekitar 4.30 tadi dengan muatan satu orang driver warga negara Indonesia WNI dan juga 13 orang warga negara asing WNA Cina, 12 orang dewasa ya dan juga dengan 1 orang anak-anak. Dari kecelakaan tadi hasil dari koordinasi ada 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Driver sudah kita amankan di kantor Satlantas. Nah, ya, tadi memang sempat disampaikan dianya tadi kesulitan dalam pengereman, namun nanti juga kita koordinasikan dengan rekan daripada pihak dinas terkait yaitu Disub untuk membantu mengecek kondisi pengeremannya apakah dalam kondisi sehat ataupun terdapat kegagalan fungsi pengereman pada kendaraan tersebut saat digunakan. Saat ini sopir minibus telah diamankan di Mapolres Buleleng untuk dimintai keterangan penyebab kecelakaan tersebut. Dari Buleleng, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Hanya karena persoalan sampah, seorang notaris membuat akta tanah tewas dibantai menggunakan senjata tajam oleh kerabatnya sendiri di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Korban meninggal dunia saat menuju ke rumah sakit dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Korban berinisial SS dibantai menggunakan senjata tajam oleh kerabatnya sendiri berinisial A. Sebelum kejadian, pelaku dengan korban sempat berselisih terkait sampah. Korban mendatangi rumah pelaku dan terjadi pertengkaran hingga penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Pratama Wonomulyo untuk mendapatkan perawatan. Namun nyawanya tidak dapat tertolong lantaran luka yang dideritanya cukup parah hingga akhirnya korban meninggal dunia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 jenis senjata tajam parang dan celurit yang diduga digunakan untuk menghabisi korban. Kabar tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wilintonia. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama Prita Zega. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.